Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, misalnya pun saya nanti bisa hadir di lokasi, saya pengennya podcast Gayandiso. Ya, mungkin dari penggemar yang hadir di lokasi nanti bisa ketemu saya pengen wawancara. Mungkin bisa cari saya ya, saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan TRS Voice. Teman-teman, ternyata setiap hari itu masih saja banyak hal-hal yang perlu saya ceritakan pada Anda. Tentunya untuk berbagi ya. Berbagi apa saja saya bisa menerima dari masukan-masukan Anda. Dan mungkin kalau ada kebetulan paparan saya ada yang bermanfaat, alhamdulillah. Kalaupun tidak ya anggaplah itu sebagai angin lalu saja. Teman-teman, hari ini saya ini prepare teman-teman, siap-siap untuk menyaksikan pentas Mas Akbar secara langsung. Kalau nanti ada temennya, ada yang menemani saya karena kan jauh ya. Karena yang pertama memang pertama kali saya itu ngefans dengan Mbak Elisa. Mudah-mudahan misalnya saya bisa ketemu, saya bisa wawancara, ora ketang hanya 1-2 patah kata. Tentunya untuk wawancara artis seperti podcast yo tidak gampang ya. Teman-teman, ini banyak yang saya ceritakan teman-teman, ternyata ya tidak ada habisnya. Yang pertama itu tentang perbintang tamuan yang disampaikan di kolom komentar saya. Coba saya bacakan ya. Ini dari Mbak Rosi Mardiah. Oh, Mbak Rosi Mardiah yang rumahnya Kediri, tempat pentasnya Mas Akbar nanti malam. Coba saya bacakan. Om Tris, kalau boleh usul, Mas Akbar jangan bawa Mbak Birgita dulu, biar adem dulu, ganti Mbak Raras Kawirian. Kalau nggak bentrok job, biar tidak ada hujatan. Tak titeni Om kalau BT-nya Mbak Raras, Manohara, Yolanda besok tidak ada hujatan. Tentunya ini masukan ya Mbak Rosi ya. Tapi gini Mbak Rosi, ini salah alamat loh Mbak. Jangan Om Tris loh, saya kan hanya konten kreator. Konten kreator ke sok kemeruh ya. Sok kemeruh ini mungkin kalau dibaca atau simak dari Astabrata, saya tidak tahu ya Astabrata. Jadi ini hanya mungkin gini, maksudnya pendapat ini disampaikan di channel saya, tetapi mudah-mudahan dibaca oleh Astabrata begitu ya. Mudah-mudahan dibaca oleh Astabrata. Jangan saya tidak punya hak apa-apa gitu loh ya. Saya itu kalau menerima informasi pun kalau ada bocoran seperti itu ya, dipahami ya teman-teman. Kemarin ada yang tanya, dikala saya tidak mendapatkan bocoran juga tidak tahu. Oke, gitu ya, biar duduk permasalahannya ya. Nanti dikala saya itu over, ya, sok tahu, sok kemeruh. Padahal kalau hal-hal seperti itu sudah berlalu bagi Om Tris ya. Om Tris sudah berlalu, tidak ingin ya pokoknya mendekat-dekat bendera ini sudah tidak masanya gitu loh ya. Oke teman-teman, selanjutnya begini. Tentang bintang tamu atau istilahnya pemeriah, misalnya nanti pun ada Mbak Elisa dan Mas Gareng Semarang, kemudian ditambah siapa itu hak otoritas daripada Astabrata. Tentunya banyak pertimbangannya. Jadi misalnya yang Anda inginkan mungkin juga bisa terjadi sudah di nego, tetapi kan mungkin bentrok ya, siapa saja Mbak Raras, Mbak Yolanda dan lain sebagainya. Kalau Mbak Birgita tentunya dari Astabrata juga sudah punya pertimbangan. Bisa jadi kalau memang ada, itu juga atas permintaan daripada yang nanggap. Karena memang yang nanggap itu dengan dari media sosial beda persepsinya ya. Yang nanggap yang penting rame, menghibur, itu yang diharapkan. Karena seingat saya memang Mbak Birgita itu ya tidak ada yang offset gitu loh. Apa mungkin begini ya teman-teman, ada kata-kata kawin itu kan menurut saya artinya nikah gitu loh. Ya berandai-andai ayo nikah itu kan ya
ya boleh, tapi kalau ada yang berpendapat lain, gatelan dan lain sebagainya, itu ya sudah pendapat Anda. Yang jelas seperti itu. Jadi mencari bintang tamu itu yang satu mesti, oh pengen ini ternyata bentrok nggak bisa. Oh pengen oh ini ternyata bisa. Oh sebenarnya pengen ini, tetapi tidak bisa. Ada yang menginginkan itu, ternyata budgetnya tidak mampu. Banyak pertimbangan. Tentunya sebagai Sanggar Seni Astabrata ya misalnya, kebetulan kan yang kita bahas Astabrata ya, pastinya ingin menyuguhkan yang terbaik bagi penanggap, bagi yang melihat di di TKP maupun yang ada di medsos. Tetapi meladeni banyak orang, ribuan orang ya. Di channel saya kadang-kadang yang melihat ada 20-30 ribu orang loh. Itu tidak gampang dengan permintaan yang bermacam-macam. Menurut saya apa yang nanti disuguhkan itu adalah yang terbaik pilihan, dan itu tidak gampang. Teman-teman bayangkan, saya membayangkan ngurusi grup kesenian dengan orang banyak itu ribet, teman-teman. Harus sabar ya. Jadi namanya ngomong orang banyak ya. Ada yang ingin ini, ada yang ingin itu. Itu tidak gampang. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ya seperti video saya di channel saya yang satu, kita boleh berpendapat tetapi tidak absolut. Artinya tidak sebebas-bebasnya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian juga ada cerita kapan itu di channel saya juga mengatakan saya tidak suka dengan kontennya Om Tris, membosankan, basi. Ya gak apa-apa, saya sendiri kadang-kadang yo merasa begitu. Saya sendiri kadang-kadang merasa begitu, tetapi ternyata kan juga banyak teman-teman dari viewer yang menanti kehadiran saya. Saya kemarin 2 hari tidak ngonten tuh banyak yang tanya, Om Tris kok berapa hari ini tidak ngonten ya, mana videonya ya. Ada yang menunggu gitu loh, 1, 2, 3, 4 yang bilang begitu. Itu membuat saya menjadi semangat kembali ya, walaupun dalam situasi yang repot karena ternyata subscriber atau netizen itu ternyata masih ada yang juga mengharapkan video saya, walaupun tentunya video saya juga banyak yang tidak suka ya. Ya akhirnya membuat semangat gitu loh teman-teman. Kemudian kemarin ada yang mengatakan bahwa konten Om Tris membosankan, basi dan lain sebagainya. Masih bagus, saya senang kontennya Mas Ridan Nadari. Yo tentu kalau kontennya Mas Ridan Nadari itu konten betul, podcast betul, pakai ya profesional gitu loh teman-teman. Kalau saya kan namanya konten amatiran ya. Tetapi sebagus apa konten, sejelek apa konten, semua punya penggemar sendiri-sendiri. Semuanya punya penggemar sendiri-sendiri. Tentunya juga ada, walaupun sedikit, yang senang dengan konten saya. Kemudian juga ada yang tetap banyak dengan kontennya Mas Ridan Nadari. Itu memang konten betul, itu YouTuber betul, konten kreator betul ya. Kalau saya memang misalnya podcast kan juga belum bisa. Tidak karan bisa, karena mendatangkan artis itu ubur rampenya ya kudu jangkep gitu loh teman-teman. Ubur rampenya kudu jangkep ya. Sedangkan kita konten amatiran ya paling-paling kalau bisa wawancara dengan artis ya hanya nodong di tempat lokasi, hanya beberapa kata. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita saling memahami ya, memang seperti itu. Ya kalau tidak suka dengan saya benar, wong konten saya ya konten hanya seperti ini gitu ya teman-teman. Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, misalnya pun saya nanti bisa hadir di lokasi, saya pengennya podcast Gayan Diso ya. Mungkin dari penggemar yang hadir di lokasi nanti bisa ketemu saya pengen wawancara. Mungkin bisa cari saya ya. Saya bisa wawancara dengan Anda. Tentunya ini yang penting kan menghibur gitu loh. Masalah nanti kualitasnya bagaimana tidak penting. Yang penting kita bisa mencari hiburan dan mencari teman, mencari saudara. Gitu teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.